Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Bapak harap kalian semuanya selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai pentingnya norma di dalam masyarakat. Kenapa ini Bapak bahas ulang? Karena Bapak ingin kalian paham tentang norma atau aturan, sehingga ketika nanti kalian terjun di masyarakat akan menjadi masyarakat yang taat akan aturan. Oke, kenapa norma itu penting? Karena norma akan memberikan aturan dalam hidup bermasyarakat, ya, sehingga ketika aturan itu terlaksana dengan baik, terciptalah adanya kedamaian, ketentraman, tidak adanya pelanggaran hak, sehingga terjadilah kerukunan. Itu maksud dan tujuan adanya norma. Kerukunan, ketertiban, kedamaian, tidak adanya pelanggaran hak, itu adalah yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tanpa adanya kerukunan, sehebat apapun seseorang itu tidak akan merasa ketentraman, tidak merasa damai, karena dengan tetangga selalu bertentangan, dengan tetangga tidak adanya kerukunan, saling curiga, sehingga hidup kita menjadi tidak tenang. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai norma sebagai hukum. Menurut pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala bentuk pelanggaran yang ada di masyarakat akan ada sanksi hukumnya. Dan hal ini perlu kita memerlukan adanya kehati-hatian. Apapun yang kita lakukan ada resikonya, termasuk melanggar aturan-aturan di dalam masyarakat, apalagi melanggar aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. 3 unsur di dalam hukum. Yang pertama adalah supremacy of law. Artinya, jika ada yang melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Terkadang di masyarakat ada orang yang melanggar hukum langsung main hukum sendiri. Ya, tidak boleh, karena kita punya aparat hukum. Maka dari itu, ketika memang seseorang melakukan pelanggaran, tidak boleh kita melakukan sewenang-wenang terhadap orang tersebut, karena ada pihak-pihak yang boleh untuk melakukan sanksi terhadap hukuman terhadap orang yang melanggar hukum tersebut. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap seseorang, walaupun jelas orang tersebut telah melanggar hukum. Yang kedua, equality before the law. Artinya semua orang sama di depan hukum. Menurut pasal 27 ayat 1, segala warga bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlu digarisbawahi di sini, tidak ada kecualinya, artinya semua sama di depan hukum, baik itu seorang presiden, baik itu seorang polisi, baik itu seorang guru, baik itu seorang aparatur negara, baik itu sebagai hakim, semuanya sama di depan hukum menurut pasal 27 ayat 1. Jelas di sini, semuanya sama. Nggak memandang dia orang kaya ataupun orang miskin. Ketika melanggar hukum, maka aturan hukum akan berlaku padanya. Atau sanksi hukum tidak mengenal apakah dia kaya atau miskin, pejabat atau bukan pejabat. Yang melanggar hukum, maka ada hukuman bagi dia atau sanksi hukum bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu human right atau pengakuan hak dijamin dan diatur di dalam undang-undang. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban. Sudah pasti kita punya hak hidup, hak diakui keberadaan kita, hak untuk memilih agama, itu semuanya ada di dalam hukum. Dan orang tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jelas di sini, ya. Pengakuan hak itu dijamin di dalam undang-undang. Maka harus hati-hati, kita tidak boleh memaksakan segala sesuatu kepada orang lain. Salah satunya adalah memaksakan kehendak kita. Tidak boleh itu. Ya.
Kita boleh memiliki kehendak, tetapi kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Jelas di sini ya. Sekali lagi Bapak tegaskan bahwa setiap kita memiliki hak dan kewajiban di depan hukum. Hak kita adalah diakui kepemilikan kita, diakui adanya keberadaan kita. Sementara kewajiban kita terhadap hukum adalah untuk mematuhi hukum tersebut. Kita harus taat terhadap hukum, kita harus taat terhadap aturan. Ketika manusia taat terhadap hukum dan aturan, insya Allah keberadaan kita akan diakui di masyarakat dan diakui sebagai warga negara yang baik. Baik, sekali lagi Bapak tekankan kepada kalian bahwa aturan atau norma itu penting kita laksanakan agar kita menjadi warga masyarakat yang taat dan tertib akan adanya hukum. Mungkin penjelasan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kemudian ada penugasan di akhir materi ini, yaitu rangkumlah materi yang Bapak sampaikan tadi di buku tulis PKN kalian, kemudian laporkan ke wali kelas kalian masing-masing. Paham ya anak-anak? Mudah-mudahan walaupun sekilas materi yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami sebagai acuan, juga salah satu bahan sebagai bahan UAS nanti di bulan Desember. Bapak cukupkan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.